Baik, selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk semua teman-teman dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Randy Warabika. Saya mahasiswa dari Universitas Cyber Asia. Pada sesi UTS kali ini, saya akan mempresentasikan analisis bisnis dari pengembangan UMKM yang kebetulan sedang saya jalani. Oke, kita mulai dari slide pertama. Profil singkat bisnis. Nama dari UMKM yang sedang saya jalani saat ini adalah Brothers Football Kids, di mana pelaku dari usaha ini adalah saya sendiri bersama dengan partner saya. Bisnis kami bergerak di bidang fashion dan kami memilih tren fashion jersey vintage yang terinspirasi dari gaya tren retro. Oke, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin, dimulai dari spesialisasi produk. Kami menjual jersey sepak bola vintage yang berawal dari era 80-an, 90-an hingga awal 2010-an. Status koleksi: mengurasi original second hand berkualitas tinggi maupun replika resmi berlisensi. Kami menjamin bahwa produk yang kami jual original dan berlisensi. Metode operasional: dijalankan dengan model online first berskala rumahan dari kediaman pemilik. Untuk sementara, bisnis kami jalankan dari berskala rumahan dan mungkin di kedepannya akan membuka toko offline. Oke. Selanjutnya, penyediaan stok. Mengandalkan kurasi berkala, berburu dari kolektor terpercaya, dan impor barang luar negeri. Untuk barang yang kami dapatkan, sementara lebih banyak dari impor barang luar negeri. Namun, kami juga mendapatkan beberapa stok barang yang kami dapatkan dari kolektor yang ada di Indonesia. Segmentasi target pasar. Di sini saya akan menjelaskan dua hal. Yang pertama adalah ekosistem penggemar berat. Kita tahu bahwa sepak bola sendiri memiliki fans yang sangat luas. Kami menargetkan segmen konsumen dengan keterikatan emosi tinggi terhadap sepak bola. Yang pertama, kolektor jersey retro. Pecinta memorabilia yang memburu nilai historis asli, kelangkaan, dan autentisitas. Yang kedua, komunitas fans club. Pendukung fanatik klub sepak bola yang ingin mengekspresikan loyalitas melalui gaya retro klasik. Dan poin kedua adalah trendsetter Gen Z dan milenial. Fashion dengan menggunakan jersey sepak bola sangat bisa masuk ke pasar Gen Z dan milenial. Karena fashion ini bisa dipadukan dengan gaya kasual. Ya. Kita masuk ke bagian 2, analisis unsur dasar bisnis. Dua pilar strategis usaha. Yang pertama adalah tujuan bisnis, mengejar kelangkaan dan ekspansi bisnis. Jersey vintage mengapresiasi nilai dari waktu ke waktu berkat faktor scarcity. Kita tahu bahwa semakin lama usia dari jersey itu sendiri akan membuat value dari jersey itu akan semakin naik. Dan target masa depan kami adalah tumbuh dari toko online menjadi sebuah konsep store yang terpadu dan merangkap pusat pertemuan komunitas kolektor sepak bola. Yang kedua, keunggulan kompetitif kami. Kurasi langka dan jaminan keaslian. Kami membekali pelanggan dengan authenticity guarantee, jaminan keaslian uang kembali, serta layanan cuci restorasi jersey gratis untuk pembelian pertama. Setiap barang dipasarkan dengan edukasi sejarah yang kaya untuk memicu sisi emosional pecinta bola. Rantai pasar usaha. Yang pertama, sourcing berkelas. Kami mencari barang layak pakai melalui kurasi jaringan lokal terpercaya serta lelang portal online luar negeri secara cermat. Yang kedua, treatment restorasi. Pembersihan khusus noda mikro, perbaikan kain usang, hingga pencetakan ulang nameset atau sponsor yang rusak jika dibutuhkan. Dan yang ketiga, legit check ketat. Prosedur pengujian keaslian, quality control terhadap tekra, bahan sablon, nomor seri produksi, dan benang rajut jersey. Kami memastikan bahwa produk yang kami jual telah lulus quality control dan terjamin original.
Strategi pemasaran. 3 hal yang kami lakukan adalah, yang pertama keunikan produk. Kami menjual memori nostalgia berharga tinggi, klasifikasi harga ditetapkan objektif menurut kelangkaan barang dan kondisi fisik pakaian. Yang kedua, promosi edukatif. Memanfaatkan distribusi video pendek interaktif, TikTok atau Reels yang menceritakan kembali momen emosional sejarah emas di balik jersey yang ditawarkan. Yang ketiga, nilai tambah. Membangun ikatan kepercayaan pelanggan lewat authenticity guarantee, yaitu bebas khawatir terhadap penipuan barang palsu, serta proteksi perawatan jersey berkala. Arus kas dan alokasi modal. Pada diagram yang ada di sini, 70% reinvestasi, yaitu menggunakan keuntungan atau pendapatan dari investasi awal untuk membeli aset. 30% berasal dari laba bersih dan dana cadangan pemilik. Asal modal awal dibiayai sepenuhnya dari alokasi tabungan pribadi milik kedua pendiri tanpa utang bank atau pihak ketiga. Di sini saya akan menjelaskan bahwa modal awal untuk bisnis ini berasal dari tabungan pribadi milik si pendiri usaha tanpa adanya hutang bank. Dan operasional selanjutnya berjalan melalui sistem reinvestasi. Teknologi dan ekosistem digital. Di sini saya memanfaatkan sosial media seperti Instagram, TikTok atau Reels, e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee, dan tentunya WhatsApp untuk pemasaran dan sistem order dari bisnis yang saya jalani. Prospek bisnis dan saran pengembangan. Yang pertama, POV potensi pertumbuhan. Bisnis jersey klasik memiliki prospek cerah jangka panjang. Industri fashion modern bergerak secara berulang atau cyclical. Kombinasi meriahnya tren global blokor dan rasa cinta nostalgia sejarah tim sepak bola mengalihkan kedudukan jersey vintage sebagai komoditas investasi bernilai apresiasi stabil. Yang kedua, saran pengembangan. 2 langkah yang mesti dilakukan adalah, yang pertama, diversifikasi portofolio, yaitu memperluas penawaran aksesoris antik sepak bola seperti jaket klub retro, sial, atau pin memorabilia. Yang kedua, kolaborasi offline. Berjejaring dengan komunitas lokal atau mendirikan pop-up booth dalam festival thrift untuk menyebarkan brand awareness. Untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan dan saran terhadap bisnis ini, bisa di kolom komentar. Sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.